Halo Sobat Muda, ketemu lagi dalam Yusuri Podcast kali ini. Yang kali ini kami mengangkat judul yaitu Menapaki Jalan Baru Peran Pemuda Indonesia dalam Transformasi Dunia Kerja. Sebelum membahas pembahasan ini lebih lanjut, kita kenalan dulu kepada narasumber-narasumber kita yang tentunya keren-keren hari ini. Yang pertama yaitu ada Mbak Suci Lestari Yuwana SIP MIA dari Departemen Hubungan Internasional Visipol UGM dan juga salah satu dosen yang aktif dalam Serikat Pekerja Visipol. Selamat pagi Mbak Nana. Selamat pagi Mbak Ayu. Terima kasih ya Mbak Nana sudah menyempatkan waktu ke sini ya. Terima kasih sudah diundang. Oke. Selanjutnya ada Ahmed Faiz Yuda Siregar Esos. Beliau ini adalah salah satu staf di Center for Digital Society, betul? Dan juga salah satu alumni yang aktif pada Serikat Pekerja Visipol juga. Ya, betul. Selamat pagi Mas Ahmed. Pagi, ayo. Oke. Pagi atau siang? Oh, siang ya? Siang. Selanjutnya ada juga alumni Departemen Sosiologi Visipol UGM. Sudah alumni nih Bagas ya? Belum alumni. Belum alumni. OTW. OTW. Bagas Damar Jati Esos. Bapak juga aktif dalam semesta ya? Iya. Oke. Semesta. Oke. Mungkin masuk ke pembahasan kali ini ya. Pada tema kali ini, Yusur kemudian mengangkat atau menitik beratkan pembahasan yaitu pemuda adalah seseorang yang kemudian memiliki peran penting sebenarnya dalam membentuk masa depan negara maupun masa depan dirinya sendiri. Kemudian apalagi terkait dengan transformasi global yang terjadi pada dunia kerja saat ini. Kemudian mereka juga dihadapkan pada tantangan yang kompleks terkait keadilan sosial, standar hidup, kemudian kondisi yang memadai pada pekerjaan-pekerjaan mereka. Bertepatan dengan bulan ini tanggal 1 Mei kemarin yaitu perayaan Hari Buruh. Kemudian perlu juga untuk sebenarnya memperbarui komitmen terhadap keadilan sosial agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tidak hanya menguntungkan pada beberapa orang saja namun juga seluruh lapisan masyarakat termasuk juga pemuda. Tentunya kemudian di podcast ini kami berharap pada obrolan kali ini nanti bisa memberikan gambaran atau wawasan yang holistik terkait kebijakan dan program yang dapat mendukung perkembangan pemuda itu sendiri serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi pemuda yang lingkungan yang berkelanjutan tentunya. Kemudian nanti mungkin kita juga bisa ngobrol-ngobrol terkait bagaimana sih solusi yang inovatif dan strategi-strategi yang dapat meningkatkan kesejahteraan pemuda itu sendiri serta meningkatkan kontribusi mereka untuk menyongsong masa depan Indonesia maupun pemuda itu sendiri. Begitu, kita masuk ke pertanyaan yang pertama mungkin ya. Sebenarnya menurut para narasumber kita yang keren-keren ini nih, tantangan apa sih yang kemudian dihadapi para pemuda Indonesia dalam dunia kerja ini, terutama terkait dengan standar hidup dan kondisi kerja yang memadai? Mungkin dimulai dari Mbak Nana dulu boleh. Oke, makasih Mbak Ayu. Saya kira kalau dari sisi tantangan mungkin sangat kompleks ya yang dihadapi oleh para pemuda. Kenapa? Karena generasi pemuda sekarang itu menghadapi multiple crisis ya. Generasi muda ini melewati krisis COVID-19 gitu ya. Lalu juga secara perkembangan politik global generasi muda kita juga mengalami krisis demokrasi yang semakin menurun gitu ya, semakin banyaknya autokratisasi. Lalu juga secara environment, lingkungan gitu, kita boleh lupa juga ada climate change atau climate crisis gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang ini ibaratnya generasi itu mungkin ini termasuk generasi yang berpotensi jadi generasi berlian kali ya, karena diasah oleh berbagai macam krisis yang masih bertahan. Oh ya, dan satu lagi tuh sekarang krisis yang saya kira akan berpotensi sangat tinggi itu adalah polarisasi di sosial media, terutama masalah disinformasi gitu ya, dengan adanya berbagai perkembangan informasi-informasi yang ada gitu. Nah, sehingga dari tantangan yang sangat kompleks dari landscape ini, kalau kita bicara mengenai lalu bagaimana hubungannya dengan pekerjaan pemuda, mungkin tantangannya termasuk adalah
mungkin sekarang perlu bertanya lagi, apa sih yang, apakah manusia, apakah pemuda perlu bekerja gitu ya? Kalau iya tuh bekerja untuk apa gitu kan? Dan saya kira itu yang perlu diperbincangkan lebih mendalam lagi, lebih eksplisit lagi gitu. Karena kalau misalnya hanya mengikuti norma-norma yang tradisional zaman dulu, bahwa kalau habis sekolah, habis kuliah, habis itu langsung cari kerja yang bagus, yang 9 to 5 gitu, sudah sangat tidak relevan gitu kan. Sekarang aja ada perkembangan new way of working, flexible working gitu kan. Jadi mungkin tantangan terbesarnya nih kalau bahasa religiusnya tuh niat ya. Niat bekerjanya nih sekarang mau buat apa nih, itu sih ya yang perlu dijawab oleh masing-masing pemuda kalau menurut saya. Oke, kalau dari Mbak Nana tantangan terbesarnya adalah niat. Kalau dari Mas Ahmed sendiri kira-kira apa tantangan terbesarnya? Sepakat banget yang disampaikan sama Mbak Nana ya, kayak multiple kompleks atau crisis atau bahkan infinity crisis, Mbak. Karena tadi udah di-mention Ayu di awal juga, pertanyaannya tantangan pemuda kan. Iya, Nah, kamu sendiri tadi udah sampaikan kayak menyongsong masa depan negeri dan menyongsong masa depan pemuda itu sendiri. Wah, itu kan udah beban yang berat ya sebagai pemuda kita ya, sebagai transisi anak muda di dalam masa transisi pendidikan ke dunia kerja. Itu kalau sekarang aku melihatnya memang seperti yang disampaikan Mbak Nana juga, kayak dengan adanya perkembangan teknologi, juga pertumbuhan demografi yang mungkin seangkatanku itu cukup banyak ya di Indonesia, Gen Z lebih dari 50% kalau nggak salah penduduknya, dan jumlah lapangan pekerja yang mungkin terbatas atau tidak mencukupi untuk seluruh penduduk yang mungkin Gen Z lah ya. Dan tadi Mbak Nana juga mention soal informasi ya Mbak ya. Nah, itu teknologi media sosial ya. Itu juga mungkin dari yang aku pelajari dan aku tahu di unitku tentang teknologi memang sangat-sangat berpengaruh nih terhadap perkembangan anak muda, terutama menuju dunia kerja atau dalam prosesnya ya. Dimana informasi-informasi itu kayak kadang pasti anak muda ada sedikit kefomoan lah, kayak temennya kerja gini, oh standar hidupku harus seperti yang di TikTok atau gimana. Nah, hal-hal itu yang menjadikan lebih kompleks selain keadaan-keadaan mungkin regulasi yang mungkin belum terlalu mewadahi anak muda ya, ataupun juga kondisi lapangan pekerjaan yang belum begitu suportif. Mungkin tantangan umumnya itu sih, tapi untuk lebih detail pasti banyak banget tantangan anak muda ya, multiple crisis tadi tuh ya Mbak ya. Mbak Nana meng-highlight niat, Mas Ahmed tadi menarik sih menyebutkan FOMO gitu ya. Itu relate banget sih seperti yang dialami angkatan saya gitu ya, generasi saya, generasi itu memang FOMO ini menjadi hal yang kemudian ya bisa mendukung, membawa dampak positif, tapi juga kalau berlebihan ya nggak baik juga bagi pemudanya. Kalau Bagas sendiri, apakah mengalami hal seperti itu atau gimana sih? Kalau bicara tentang tantangan pemuda saat ini, ya mungkin dari kedua narasumber yang berbicara tadi sudah benar. Yang pertama, ada multiple crisis tadi itu memang ya, dunia ini sedang menghadapi krisis yang begitu banyak, mulai dari ekonomi, terus lingkungan, terus mulai ke pekerjaan tadi ya. Tadi Mas Ahmed juga bagus banget highlightnya itu di bagian teknologi, kemudian media sosial tadi ya, di bagaimana mereka ini para pemuda itu mulai mengadakan FOMO, terus krisis identitas, terus kita juga nggak tahu bagaimana kayak orang lain pengalaman subjektif orang lain itu diamini sebagai sebuah objektivitas baru lah bagi para pemuda zaman saat ini. Itu juga sangat menarik itu. Dan saya juga kayak berpikir bahwa emang itu sih tantangan kita, dan mungkin dari kebijakan yang terbaru, kebijakan UU Cipta Kerja itu ya, yang sekarang jadi Perpres Cipta Kerja itu, karena emang nggak mau nunggu 4 tahun untuk dikaji ulang. Nah, mereka tuh kayak para pemuda ini memiliki beban ganda, yaitu yang tadi yang disebutkan beban memajukan ekonomi negara dan
keberhasilan dalam hidupnya sendiri. Nah, itu belum lagi nanti kalau misalnya dia mengalami generasi sandwich yang harus Kompleks lagi, so. yang harus merawat orang tua dan mungkin adiknya atau siapa tuh ya. Jadi emang apa ya? Itulah krisis yang dialami pemuda sekarang. Jadi dari mulai lingkungan, ekonomi dan sebagainya tadi. Jadi itu memang tantangan yang sangat mungkin terjadi banyak hal itu. Oke, Bagas tadi udah mention terkait dengan kebijakan ya Mbak ya. Mungkin melanjut ke hal tersebut dari Mbak Nana sebagai akademisi sendiri. Menurut Mbak Nana, apa sih Mbak kebijakan atau program yang kemudian menurut Mbak Nana dapat menciptakan lingkungan kerja bagi anak muda tentunya yang inklusif dan berkelanjutan sendiri Mbak? Oke, kalau menurut saya ya, ini prinsipnya adalah gini, beda generasi, beda tantangan. Saya kira itu yang harus kita garis bawahi dulu, termasuk buat saya juga kan. Saya generasi yang berbeda. Artinya saya juga harus ingat, saya generasi berbeda, tantangan saya berbeda yang dihadapi oleh teman-teman Gen Z. Artinya kebijakan zaman saya nggak mungkin, belum tentu tepat untuk kebijakan teman-teman Gen Z gitu ya. Yang saya kira akhirnya kebijakan itu mau nggak mau ya harus berubah. Nggak bisa pakai kebijakan zaman kolonial buat teman-teman Gen Z gitu, nggak bisa. Kalau dulu mungkin contoh kebijakan zaman kolonial, bekerja itu yang penting loyalty, pengabdian gitu ya. Nah sekarang kayaknya nggak relevan dan takutnya nih, khawatirnya kalau kebijakan kolonial yang masih dipertahankan atau teman-teman Gen Z ya kacau gitu ya. Jadi saya kira cara langkah paling awal itu adalah kita membedah dulu apa sih stereotip yang ada terhadap tenaga-tenaga kerja dari Gen Z yang saya kira ada banyak banget, dan saya tuh kalau sering baca sering ngerasa kasihan banget sih Gen Z, banyak banget stereotipnya, misalnya dibilang males lah atau lifestyle-nya ngopinya suka yang mahal-mahal lah atau apa gitu kan. Padahal itu stereotip kan yang mungkin hanya mewakili sebagian kecil dari seluruh Gen Z. Yang saya kira tuh itu yang perlu kita bedah dulu gitu ya, stereotipnya. Terus yang kedua, mau nggak mau kita harus sebagai pemuda misalnya, kita harus tahu dulu apa yang menjadi hak kita. Nah itu yang mungkin salah satu stereotip yang perlu dibedah juga ya. Karena kalau zaman dulu ngomongin hak, apalagi misalnya ngomongin upah, itu sangat tabu kan. Bertanya apakah berapa upah saya, itu aja udah tabu. Apalagi kalau misalnya ngomong apakah upah saya layak apa enggak, gitu, itu aja udah tabu. Tapi saya kira itu harus dibedah sekarang, harus dibongkar. Jadi harusnya kita menormalisasi pembicaraan mengenai hak-hak pekerja. Kenapa? Kalau nggak diomongin ya, isu-isu yang hak pekerja, apa yang menjadi aspirasi pemuda gitu ya, saya kira ya hanya omong kosong aja kalau misalnya nanti ada banyak kebijakan yang ini untuk pemberdayaan pemuda tapi sebenarnya tidak mencoba membongkar stereotip pada pemuda ini. Oke. Setuju? Mas Ahmad Iya, aku sepakat karena apakah merasakan juga misal ada kebijakan yang dulu terus sekalian stereotip mungkin nggak bisa contoh spesifik. Contoh spesifiknya ya mungkin ya contohnya tadi yang flexible work mungkin mungkin yang pengambilan keputusan sekarang kan itu kebanyakan gen milenial ke atas mungkin ya, dan mungkin melihat anak-anak yang di bawah atau juniornya ketika bekerja, oh standarnya harus gini karena dia dulu merasakan ini, dan misalnya dalam dunia kerja pun misalnya 9 to 5 ya oke lah 9 to 5 kita menjalankan itu, dan ada sekarang ada teknologi yang membuat kita lebih fleksibel, tapi mungkin kayak apa ya, ada miskonsepsi aja sih, kayak dengan adanya pekerjaan yang lebih fleksibel kayak ukurannya belum begitu jelas sehingga ada banyak potensi kayak mungkin di luar jam kerja juga Gen Z masih ditagih kerjaan ataupun yang mungkin WFA kan ada ini ya WFA juga ya. Nah itu bisa jadi dia nggak 9 to 5, bisa jadi 9 to 24 atau ya pokoknya nggak terbatas waktu ya. Ya aku mungkin contoh spesifiknya regulasi terkait mungkin bentuk-bentuk jam kerja atau ya durasi atau performa indikatornya juga harus disesuaikan kan, nggak bisa pakai patokan yang mungkin
itu dipakai di sistem kerja sebelumnya atau dulu gitu. Kalau Bagas sendiri, menurut Bagas gimana tuh? Apa? Kebijakan tadi yang Oh. mungkin menurut Bagas dapat membuat lingkungan kerja pemuda itu lebih inklusif itu yang seperti apa sih? Kalau ini kan juga kebijakan lama dan baru ya, mungkin juga terkait dengan perkembangan dinamika dunia itu sendiri. Yang mana berapa tahun ini kan muncul tuh term apa ya, magang itu jadi semakin masif lah didengar oleh orang-orang gitu kan. Ya mungkin dulu orang tuh kayak lihat magang tuh ya, mungkin perusahaan buka magang nanti ya, ketika ada calon kerja yang magang di situ terus kayak performanya bagus ya, produktivitasnya bagus, dia akhirnya kayak tarik menjadi pekerja tetap gitu. Nah sekarang ini beda nih kan, lihat MSIB itu kayak ada sebuah perbedaan di situ kan, kayak magang yang apa tuh, yang ngadain dari Mendikbud. Nah itu menurutku kayak ya perkembangan tapi kayak cacat aja sih menurut ya, karena ya kenapa Kemendikbud kan lebih ngomongin ke pendidikan dan budaya ya, belum ada pemudanya tapi lebih ke pendidikan dan budaya. Dan ketika itu menyampaikan pendidikan dengan kerja itu menurutku jadi kayak apa ya, kayak aneh aja sih. Harusnya itu memang harus dipisah. Misalnya ya dari pendidikan nih, misalnya nih kita selesai S1, kalau misalnya nanti kita emang harus jadi pekerja, nah itu mungkin ada disisipin tuh dari S1 kayak setahun atau ya kayak setengah tahun atau 1 tahun nanti dikasih pembelajaran tentang pekerjaan, pekerja, terus kayak ya, politik tenaga kerjaan lah, disitulah biar ya para fresh graduate ini itu mereka punya sebuah nilai tawar sendiri dalam mereka menghadapi tantangan dan dinamika kerja di lapangan yang begitu eksploitatif, bisa dibilang kayak gitu ya. Menarik juga sebenarnya di highlight Bagas di sini, kemudian terkait dengan program MSIB gitu ya, terus terkait dengan menurut Bagas sebenarnya harusnya ada program yang kemudian dapat mewadahi mahasiswa untuk kemudian lebih siap gitu ya untuk masuk ke dunia kerja gitu. Nah mungkin menyambung ke pertanyaan berikutnya ya, terutama untuk Mas Ahmed dan Bagas gitu. Gimana sih pengalaman kalian dari masing-masing Mas Ahmed dan Bagas terkait dengan keadilan dalam peluang kerja saat ini? Mungkin siapa? Mas Ahmed dulu. Mas Ahmed dulu. Aku ya, mungkin sebelum aku kesana tapi mungkin nanggepin yang Bagas dulu ya. Menarik banget soalnya tadi juga Mbak Nana juga mention soal regulasi yang antar gap generasi, juga Bagas soal contohnya MSIB ya. Nah aku juga pengen menyuarakan kalau anak muda itu perlu memahami hak-hak dasar apa saja sih ketika dia sebagai pekerja, baik itu dia sebagai freelancer, magang, part-time. Nah, itu yang memang saat ini belum begitu jelas dibandingkan dengan full-time, di mana part-time, freelance dan sebagainya itu yang tidak tetap itu banyak digandrungi sama anak muda kan. Maksudnya kita udah mulai dibekali skill bekerja di sana, tapi kita lupa, kita nggak diajarin apa saja sih hak-hak dasar yang dimiliki anak muda. Kalau merujuk ya di mungkin SDGs soal decent work dan economic growth, ya itu perlu ada standar kayak tarif upah yang layak, terus social protection yang juga mudah diakses bagi pemuda atau pekerja, dan ada banyak hal lain lah yang perlu diperhatikan anak muda. Mungkin fasenya memang nggak harus sih, mungkin bisa dimulai di fase pendidikan, karena dengan mungkin udah dimulai sejak pendidikan, mungkin kayak yang Bagas mention tadi, kayak mungkin 1-2 tahun adalah, itu kan persoalan kurikulum ya berarti ya. Mungkin kita disuruh bekerja, tapi kita nggak tahu cara mencari kerja atau nggak diajarin cara mencari kerja. Nah itu kayak seolah-olah kita dilepas ke hutan belantara, kita cari kompasnya sendiri gitu kan. Nah maksudku dengan dimulainya dari penyadaran tentang hak-hak dasar yang dimulai di dunia pendidikan saat dia mungkin mengakses pekerjaan-pekerjaan yang part-time atau sifatnya temporary. Nah itu
bisa membantu lah untuk bekal ke depannya. Dan persoalan keadilan dan sebagainya itu, nah itu yang agak dilema ya, karena adil menurutku belum tentu adil menurutmu. Nah, apalagi kita dihadapkan dengan berbagai situasi tadi yang kompleks sedemikian rupa. Kita punya kayak semakin terindividualisasi lah, kayak nggak punya basis kolektif yang lebih cocok untuk lingkungan kerja. Jadi kalau dari aku sih untuk biar lebih inklusif, berkeadilan sosial tentang kondisi lapangan pekerjaan sekarang, aku menurut pengalamanku paling penting itu memang berjejaring sih. Mungkin berserikat atau berorganisasi. Nah, dengan dimulai dari sana kita bisa tahulah dinamika, mungkin orang kan berbeda, dan kita bisa mencari celahnya di mana, dan sehingga kita bisa tahulah goals kita ke depannya seperti apa juga. Menurutku bisa dimulai dari sana, terus yang lainnya mengikuti gitu. Oke, menarik juga poin yang disampaikan Muhammad. Kemudian pemuda juga harus memahami haknya gitu Pak, atas berserikat. Kalau untuk Bagas sendiri, gimana sih Bagas melihat, terutama yang sebentar lagi jadi alumni ya ini ya, tentunya kan nanti juga terjun ke dunia mencari kerja itu sendiri ya. Menurut Bagas, apakah sudah cukup adil saat ini kemudian peluang-peluangnya untuk mencari kerja, dan menurut Bagas sendiri, bagi Bagas dan mungkin teman-teman Bagas, sepenglihatan Bagas gitu ya, apakah mereka sudah cukup aware dengan hak mereka sebagai calon pekerja nantinya atau bagaimana? Kalau mungkin dari pengalaman ya, kalau dari beberapa teman-teman itu, dulu saya pernah ikut kelas DPP namanya Petik Perburuan. Nah, itu juga cukup menarik ketika mereka ditanyakan tentang semacam jaminan kesejahteraan sosial itu. Nah, ketika mahasiswa diberikan pertanyaan oleh Mbak Linda pas itu ya, gimana sih aspirasi kerja kalian ketika besok kalian tuh mau selalu di sini itu kan? Nah, itu apakah kalian mau yang berkesejahteraan sosial tapi dari segi gaji itu tidak cukup kompetitif, atau kalian mau yang ya udahlah kerjanya kayak ya semacam eksploitasi lah gitu ya, kayak misalnya di sistem-sistem startup zaman sekarang kan kayak mulai eksploitasi itu. Nah, kayak sistem kayak gitu dan tidak memiliki kesejahteraan gitu kan. Nah, itu dari satu kelas itu kayak yang lebih sekitar 20-an orang lah, itu hanya 2 orang yang ingin kerja di tempat yang emang gajinya kompetitif dan tapi memiliki jaminan sosial itu kan. Nah, pas Mbak Linda tanya tuh ke kelas, kenapa kalian nggak milih yang gajinya nggak kompetitif tapi punya jaminan sosial gitu kan. Nah, ketika mereka menjawab tuh ada salah satu jawaban yang paling saya ingat sampai sekarang tuh, karena ya saya sebagai mahasiswa mungkin saya berpikir untuk kerja ini selama 5 sampai 6 tahun untuk mencari modal. Habis itu saya mau buka satu usaha itu kan. Jadi mereka mikirnya ya saya kerja sebanyak mungkin, dapat uang sebanyak mungkin, habis itu mau hidup yang lebih independen gitu kan. Nah, itu menurutku cukup menarik ya ketika melihat fenomena kayak gitu, karena mereka tuh justru menormalisasi adanya prekariat gitu kan. Nah, jadi mereka tuh pengen yang gajinya gede, cuman nggak punya jaminan gitu kan. Yang entah itu gampang di PHK, entah dia tuh gampang mungkin bisa kerjanya lembur terus. Kalau misalnya Mas Ahmad tadi bilangnya kayak dari 9 to 24 tuh, saya pernah baca bukunya judulnya 24/7 itu yang The Late Capitalism and Ending of Sleep itu kan. Ya emang kita tuh di desain zaman sekarang itu kayak ya kita harus siap-siap untuk bekerja 24 jam per 7 gitu kan. Karena emang kemajuan teknologi tadi, dan zaman sekarang kan emang kita itu yang punya alat produksi itu sendiri. Ya, misalnya kita punya laptop, kita punya HP, kita punya motor gitu kan, dan sistemnya kayak yang dikatakan mitra gitu kan ya. Nah, itu juga mengaburkan batas-batas ketenagaan itu sendiri. Nah, itu ketika saya ke teman-teman saya yang memang dekat gitu kan, ketika membicarakan kerja gitu,
mungkin emang harus pakai guyonan dan itu jangan cukup keras juga. Maksudnya kayak entah itu bahasa yang kotor atau gimana gitu kan, itu juga buat menyadarkan mereka gitu kan. Kalau ya itu kamu tuh terkena eksploitasi atau kamu tuh memang harusnya dalam hukumnya tuh nggak kayak gini, apa kamu kayak diginiin kamu mau gitu kan. Nah kayak gitu mungkin harus emang disadarkan gitu sih, entah tuh personal atau gimana itu. Tapi dulu saya pernah bercita-cita di Visipol tuh mau bikin ini serikat mahasiswa tuh. Nah itu kayak Pekerja mahasiswa. iya, yang itu isinya entah itu dari freelance, part time atau memang dari magang-magang gitu kan. Kayak ya belajar kalau MBKM itu mendorong orang-orang buat bekerja, nah itu kita tuh kayak pengen mendorong untuk ayo sadar tenaga kerjaan gitu kan. Hukumnya kayak gimana, politiknya kayak gimana gitu. Cuman belum Nyambung di SPF tuh. Iya betul. Itu bisa ya buat Betul. teman-teman asisten gitu ya. Ini SPF nih harus bukan Mahasiswa cabang harusnya mahasiswa. bisa ya. Para peneliti yang masih mahasiswa. Besok tak bantu ini. Bener ya? Maaf ya Mbak Ayu, malah jadi ajang rekrutmen. Sekalian Mbak nanti juga. Ngajak teman-teman ayo kita berserikat ya. Oke. Nah, berarti kan Mbak Nana dari dua teman-teman ini ya, teman-teman pemuda ini, mereka sama-sama menyadari kalau saat ini tuh sebenarnya pemuda tuh belum cukup aware dengan hak mereka ketika mereka nantinya jadi pekerja gitu kan Mbak. Nah, nanti kan juga berpengaruh juga ke lingkungan kerja mereka itu inklusif atau enggak gitu kan sebenarnya nantinya. Nah, kalau menurut Mbak Nana sendiri sebagai seorang akademisi yang dan aktif di serikat pekerja gitu Mbak, strategi apa sih Mbak yang dapat digunakan oleh para pemuda ini maupun dari pemerintah ya yang diimplementasikan ke pemuda untuk mewujudkan lingkungan kerja mereka yang inklusif dan berkelanjutan itu sendiri? Oke. Kalau dari saya mungkin 3 ya yang saya pertimbangkan. Yang pertama itu betul tadi kata Ahmed sama Bagas, yang penting itu adalah tahu dulu gitu ya hak dan kewajiban kita apa. Nah, itu aja tuh bisa jadi program pendidikan yang panjang banget ya bahasnya. As simple as misalnya tahu dulu kita tuh layak upah layak kita tuh seberapa. Gitu kan mau nggak mau kita harus terbiasa dengan data kuantitatif ya untuk melakukan penghitungan dan lain-lain gitu. Jangan sampai inflasinya lebih tinggi tapi gajinya segitu-gitu aja gitu kan. Nah, kemarin tuh saya sempat diundang juga di panel dari Wage Indicator. Mereka baru aja launching namanya kalkulator online gajiku apa gajimu gitu ya, nanti bisa dicek. Dan itu sebenarnya kalkulator yang bisa membantu kita untuk melihat, terutama buat teman-teman yang mungkin kerjaannya banyak freelance gitu ya. Jadi gaji itu menjadi floating gitu loh standarnya. Nah itu nanti bisa dilihat di situ kira-kira berapa gaji yang layak untuk kita misalnya. Dan itu memang mempertimbangkan selain UMR. Nah ini yang juga nggak kalah penting itu adalah tentang biaya kita bekerja. Seringkali kan kita kerja pakai laptop tapi laptop sendiri kan, padahal harusnya diberikan oleh si pemberi kerja. Terus biaya kita ke kantornya, biaya transportasinya gitu ya, biaya maintenance alat-alat kerja, nah itu termasuk di situ. Jadi mungkin walaupun itu bisa dikatakan mungkin nggak bisa jadi standar ideal gitu ya dari gajimu ini, tapi setidaknya punya pertimbangan gitu loh. Oh harusnya harga kita ini gitu ya sebagai seorang pekerja itu berapa. Terus nah itu yang kedua, yang pertama juga yang nggak kalah penting, kita tuh harus semua sadar kalau kita melakukan sesuatu untuk orang lain atau institusi lain dan kita dibayar dari situ, itu namanya pekerja. Nah kadang tuh kita nggak punya kesadaran itu gitu. Kalau misalnya dosen tuh nggak pekerja, kita tuh profesi atau apa, ya kita kan sama-sama dibayar sebenarnya. Kerjaan saya tuh nggak ada bedanya sama pekerja yang di pabrik gitu ya. Justru saya akan merasa sombong atau saya sombong ketika saya merasa pekerjaan saya lebih tinggi dari teman-teman yang bekerja di pabrik gitu misalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah setelah kita tahu, ya kita belajar mengadvokasikan. Ini yang kadang kurang. Apalagi kalau misalnya di tengah elemen politik kantor gitu ya, kalau ketemu atasan, terus mungkin ada indikasi-indikasi atasan mungkin melakukan tindakan eksploitasi, misalnya harusnya Anda kerja sampai jam 5 tapi di WhatsApp jam 9 suruh kerja sampai jam 12 malam gitu kan. Itu kan sebuah indikasi ada eksploitasi. Tapi seringkali yang menjadikan atasan ini tetap melakukan eksploitasi karena kitanya nggak ngomong, kitanya nggak bersuara, kita nggak protes gitu. Bisa jadi ya. Jadi saya kira itu juga penting untuk kita dan teman-teman pemuda itu belajar untuk mengadvokasikan
bahwa ini dan saya kira yang harus fair adalah kita harus lihat sesuai dengan kontrak ya, hak dan kewajiban kita apa. Kalau emang itu sudah di luar kewajiban kita perlu menyuarakan. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting, nah ini seringkali kalau kita menyuarakan tuh mungkin akan mendapatkan banyak stereotip ya. Oh dibilang males lah, nggak bisa kerja lah, banyak ngeluh lah dan lain-lain, kebanyakan sambat lah mungkin ya. Nah seringkali nanti masalah-masalah yang sifatnya profesional, misalnya sudah ada eksploitasi pekerjaan, itu akan dibuat dipersonalisasi. Jadi seolah-olah nanti yang bermasalah tuh Anda sendirian. Padahal itu harusnya kesalahan yang sifatnya sistemik. Sehingga solusi yang ketiga adalah itu kenapa menurut saya penting adanya serikat. Karena serikat itu kita bertemu dengan orang-orang dengan masalah yang sama. Dan kalau masalah itu dibuat kolektif, kita tuh sebenarnya saling melindungi. Jadi bahwa ada praktek atasan masih ngasih pekerjaan di tengah malam di luar kontrak yang seharusnya itu eksploitatif, kalau diomongin sendiri jatuhnya personal, kalau diomongin bareng-bareng, kita tuntut bareng-bareng, maka bisa jadi ada kesempatan untuk perubahan. Jadi isunya jadi isu bersama ya. Ya, saya kira itu pendekatan yang sifatnya bottom up. Dan kita nggak bisa selalu mengharapkan ada atasan yang baik banget, semuanya diperhatikan kesehatannya. Kalau ada sih alhamdulillah langsung dipilih sih ya. Yang kayak gitu kita pilih. Menarik sekali yang diberikan Mbak Nana. Mungkin ini sampai ke penghujung sesi kita ya Mbak. Saya mau lebih menanyakan ke teman-teman berdua ini, Mas Ahmed dan Mbak Kes sebagai seorang pemuda gitu ya. Harapan bangsa. Berat ya. Di pemuda. Harapan pemudi. Harapan bangsa ya. Mungkin lebih ke sebagai seorang yang sedang dalam dunia kerja dan mau terjun dalam dunia kerja, apa sih yang diharapkan bagi kalian sendiri aja deh, nggak usah muluk-muluk bagi negara gitu. Kamu dulu. Apa ya? Saya harapkan saya harapkan apa? Bagi dirimu sendiri aja. Mungkin dari ini ya, dari sistem kebijakan tadi mungkin lebih dirubah, lebih dipecah lagi lah. Sekarang kan pekerjaan ini mulai banyak nih, ada yang memang pekerjaan tetap, pekerjaan tidak tetap, pekerja freelance dan sebagainya, itu harus memiliki landasannya sendiri, terus hukumnya sendiri juga mereka juga punya gitu kan. Jadi ketika emang ada indikasi pelanggaran dari pemberi kerja itu, kita harus bisa belajar dan menuntut itu salah gitu kan. Nah ketika ini menjadi satu seperti sekarang ya, itu kan kita cuma satu di undang-undang tenaga kerjaan misalnya, itu kan babonnya di situ nih, babonnya 2003 itu. Nah kita cuma satu di situ tapi nggak dipecah lagi, ya udah jadi kayak sama aja tuh, kayak general aja di semua pekerjaan tuh gitu kan. Terus yang kedua apa ya, yang saya harapkan mungkin lebih ke ini sih, kayak apa ya, ke pemberian UMR tadi. UMR kan sekarang kan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi dan inflasi harga-harga itu kan. Nah itu padahal di tahun sebelum 2014 itu UMR itu dihitung dari ini KHL, kemudian hidup layak. Nah itu ada KHL tiap provinsi itu, dan tiap kabupaten punya KHL-nya sendiri. Misalnya ini untuk hunian nih, misalnya hunian kamu berapa itu kan. Nah terus untuk transportasi berapa, terus untuk makan, terus entertain atau liburan dan sebagainya gitu kan. Nah itu juga harus diperhatikan, melihat harga-harga di pasaran gitu. Misalnya harga hunian di Jogja misalnya 300 juta. Nah kira-kira berapa juta yang bisa digunakan untuk mencicil hunian itu. Kan sekarang pakai cicilan ya, sekarang ya nggak pakai cash lagi. Agak susah soalnya. Nah dulu di tahun berapa KHL terakhir di Jogja itu 2021 atau 2020 gitu. Nah itu hunian itu justru dilihat dari harga kontrakan. Jadi misalnya saya sebagai pekerja nih, saya tuh bukan dilihat saya nyicil rumah, tapi saya ngekos di suatu tempat gitu kan. Dan itu cuman 300.000 apa ya, itu untuk huniannya sendiri gitu kan. Sekarang kos 300.000 di Jogja itu yang kosongan, kamar mandi luar 3x3 itu kan, kayak kecil banget kan. Nah itu sih mungkin untuk UMR bisa dikaji ulang untuk perhitungannya, atau mungkin kalau pemerintah ini mau itu bikin kayak standar upah nasional. Nah itu menurut itu bagus ketika semua kenaikan ini ya, semua ya, karena ini sih karena emang
ada campur tangan para pemberi modal yang memang cukup besar, itu kayak masuk ke kabupaten lain, terus mereka emang mencari keuntungan dari upahnya yang murah gitu kan untuk eksploitasi dan sebagainya, sehingga mereka punya kayak kemungkinan lebih besar lah untuk mendapatkan modal lebih banyak gitu kan, modal kembali lebih banyak gitu. Mungkin itu sih. Oke. Bagus sekali dari Bagas, kemudian dari Mas Ahmed, harapannya apa Mas? Sepakat, sama juga kayak Bagas kayak yang pertama ya, mungkin yang kayak dibilang Mbak Nana juga, kayak kenaikan gaji tak sejalan dengan kenaikan inflasi. Jadi kayak contohnya di Jogja ya, mungkin dengan UMR sedemikian rupa, aku membandingkan ketika aku makan di Jakarta dengan UMR segitu dan makan di sini dalam sekali makan, perbedaannya tidak terlalu jauh sih. Jadi kayak dari hal-hal kecil kayak gitu kan bahkan bisa kita ukur aja juga. Itu di luar yang dibilang Mbak Nana tadi ya, soal laptop harusnya dari kantor atau memberi kerja atau transport dan sebagainya, itu diperhitungkan sedemikian rupa. Tapi mungkin yang aku pengen sampaikan juga harapan gak cuma untuk aku sih, tapi buat teman-teman di mahasiswa ya, terutama yang tadi mungkin aku sebutkan yang dia sedang berproses, karena aku mungkin juga pernah ada di posisi itu sampai sekarang mungkin juga sih sebenarnya ya, sok banget ini. Nah, jadi karena aku dengan melihat teman-temanku yang sedang berproses, mungkin selain tadi ya upah yang layak, mungkin sistem mulai dari kurikulumnya yang mungkin lebih menyesuaikan zaman lah kok, atau lebih dinamis, dan mungkin ada juga persoalan, aku juga concern sama ini ya, biar berkeadilan tadi ya, mungkin harapannya di Indonesia biar lebih merata aja sih, untuk ya kan kita di Jogja mungkin udah banyak fasilitas dan sebagai infrastruktur aman. Nah, tapi di teman-teman yang di timur mungkin, aku pernah ke NTT dan melihat kondisi di sana, bahkan jangankan internet, listrik aja dibatasin. Nah, gimana mereka bisa mengakses pendidikan, lalu bisa melanjutkan ke dunia kerja dan sebagainya. Nah, mungkin hal-hal itu yang perlu jadi concern bersama juga sih, apakah itu menjadi prioritas yang mungkin itu tadi mungkin kolektif tadi itu sih. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan dan saling menguatkan untuk bisa melindungi hak-hak dasar yang dimiliki anak muda dalam pekerjaan-pekerjaan baik itu sekarang maupun di masa depan. Terus terakhir nih, tantangan sih. Ya, sama saya kayak semoga anak muda ataupun aku termasuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang sekarang mungkin udah mulai muncul ya. Mungkin AI dan sebagainya, teknologi udah mulai banyak bermunculan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin udah bisa di take over sama teknologi. Aku pernah dengar konten kayak atau nonton YouTube seorang futurist dari UK kalau nggak salah bilang, if you work like robot will take your job. Jadi kayak hal-hal ini juga menjadi tantangan anak muda sekarang lah. Kayak mana bisa menyesuaikan, karena kan yang pemberi kerja itu belum tentu anak muda kan. Jadi kita kebanyakan employee. Jadi bisa jadi untuk memangkas atau mau efisiensi biaya operasional atau apa. Nah, kita bisa jadi nggak dibutuhkan lah atau berkurang lah lapangan pekerjaannya. Tapi memang mungkin satu sisi banyak lapangan pekerja yang juga mulai bermunculan, cuman kan butuh adaptasi yang ini. Makanya mungkin aku concern di kurikulumnya mungkin tentang adaptasi atau literasi digital yang lebih masif di berbagai institusi pendidikan. Itu sih. Baik, sangat mendalam sekali ya. Harapannya Mas Ahmed itu sangat banyak, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ternyata untuk satu Indonesia. Oke. Sebenarnya sudah di penghujung obrolan kita pada kali ini. Terima kasih banyak atas insight-insight yang telah diberikan dari Mbak Nana, Mas Ahmed, dan juga Bagas. Namun sebelumnya mungkin saya bisa merangkum dulu apa yang kemudian menjadi topik bahasan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu sebenarnya pemuda
merupakan seseorang yang kemudian mengalami banyak krisis begitu ya Mbak, mengalami banyak tantangan terutama pada dunia kerjanya. Bahkan Mbak Nana tadi juga bilang kalau pemuda itu mengalami multiple crisis, di mana meliputi terkait dengan climate change, terkait dengan polarisasi sosmed, demografi, bahkan kayak fenomena-fenomena Gen Z seperti FOMO gitu. Itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemuda. Kemudian terkait dengan strategi maupun kebijakan untuk menangani hal itu, solusinya yaitu pertama adalah tahu haknya. Pemuda harus tahu hak mereka yang kemudian juga sesuai dengan kewajiban mereka. Jadi harus ada keselarasan di antara kewajiban yang mereka lakukan terus hak yang akan nantinya mereka dapatkan begitu. Yang kedua juga selain itu setelah tahu haknya, pemuda juga harusnya ikut mengadvokasi hal tersebut agar lingkungan mereka nantinya juga tahu bahwa apa yang mereka butuhkan adalah ini begitu. Terus yang selanjutnya yang paling penting lagi nih menurut saya juga pentingnya berserikat begitu ya Mbak, karena walaupun kita berusaha untuk mengadvokasi, namun ketika misal atasan taunya itu cuma kepentingan pribadi begitu, ya nggak mungkin terjadi apa-apa. Namun ketika kita berserikat, berkumpul, kemudian kita bisa membuat itu sebagai isu bersama, begitu maka nantinya juga advokasi kita akan semakin kuat begitu. Dan selanjutnya harapan dari pemuda-pemuda yang sangat keren-keren kali ini. Amin. Yang pertama. Bahkan ketika saya meminta untuk harapan untuk dirinya sendiri, mereka masih memikirkan bangsa Indonesia. Nasionalis sekali. Betul. Terkait dengan sistem atau kebijakan yang harus diubah, yaitu terutama terkait dengan sistem pengupahan, perhitungan upah tadi, lalu kemudian juga hak dan kewajiban tadi, terkait dengan hak dan kewajibannya juga harus disesuaikan. Lalu yang di-highlight Mas Ahmed tadi juga menarik tentang kurikulum yang kemudian harus menerapkan kurikulum yang berkeadilan gitu ya Mas. Terlebih juga kita menyadari bahwa Indonesia ini bukan cuma berfokus di Pulau Jawa dan wilayah barat saja, ada Indonesia Timur yang kemudian juga harus diperhatikan. Kalau di sana belum memiliki fasilitas seperti yang di sini, bagaimana kita dapat menciptakan pemuda dengan peluang kerja yang berkeadilan begitu. Baik, terima kasih Mbak Nana, Mas Ahmed dan Bagas. Senang sekali dapat bertemu di siang hari ini. Semoga kita dapat ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut dan mungkin Bagas sekalian direkrut atau gimana? Oke. Baik Sobat Muda, sekian podcast kami kali ini. Sampai jumpa lagi pada Yusur Podcast berikutnya. Sampai jumpa.